warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Alhamdulillah, Bu. Sudah makan? Sudah, Bu. Oke, pada anak-anak coba lihat dulu di sekarang. Lihat ada apa tidak? Tidak ada yang di sini. Untuk mulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, sekarang kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Linda sama Kana. Keterangannya apa? Linda sakit karena tidak ada keterangannya. Oke, nah sekarang kita masuk ke materi asam dan basa. Oke, sebelum itu Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mampu memahami konsep dasar dan sifat-sifat asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua itu adalah mampu memahami konsep teori melalui diskusi kelompok ya. Oke, coba anak-anak lihat gambar apa ini? Lambung. Nah, iya lambung ya. Nah, apa hubungannya lambung dengan materi kita hari ini? Lambung itu ada asamnya. Iya, betul ya. Jadi di dalam lambung kita itu terdapat yang namanya asam klorida atau HCl. Nah, asam klorida atau HCl ini itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan pH lambung kita. Ya, untuk pH lambung agar proses pencernaan tetap lancar. Nah, jika pH di dalam lambung kita itu melebihi akan menyebabkan yang namanya MAF. Oke, jadi sebenarnya materi kita ini sangat penting ya untuk kehidupan kita, untuk mempelajarinya untuk mengaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, juga konsep asam basa ini tuh sangat erat kaitannya ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik itu dalam bidang kesehatan, lambung, kita mengetahui lambung asam klorida ya. Terus dari segi makanan, minuman, dan juga lingkungan. Oke. Nah, ini ada yang namanya gambar jeruk ya. Ini gambar jeruk ini terdapat juga yang namanya itu asam sitrat di dalam yang terkandung di dalam jeruk ini seperti itu. Ibu akan memaparkan pendahuluan pembelajaran kita untuk hari ini. Oke. Asam dan basa adalah dua konsep penting dalam kimia yang memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Zat-zat ini memiliki sifat yang khas yang dapat dikenali melalui reaksi kimia, perubahan warna indikator, dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Memahami konsep asam basa
1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, baik. Jadi tugas kalian adalah membuka buku, mencari apa itu teori asam basa menurut Arrhenius itu bagaimana, Bronsted-Lowry itu bagaimana, dan menurut Lewis itu bagaimana. Nah, setelah kalian diskusikan dengan teman kalian yang kelompok 1 itu memberikan diskusi atau teori yang telah dicarinya, berbagi kepada kelompok 2, dan kelompok 2 kepada kelompok 3, dan kelompok 3 kepada kelompok 1. Oke, nanti ibu tanya dari masing-masing kelompok apa yang kalian dapat dari kelompok lain. Oke, paham? Oke. Sekarang kerjakan, ibu kasih waktunya 10 menit. Sudah. Oke. Yang kelompok 1. Yang kelompok 1 di sini siapa? Kamu. Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, baik. 2 ya? Oke, kelompok 3. Jadi di sini kelompok 3 ini ibu mau memaparkan diskusi yang telah dicari kelompok 1. Untuk kelompok 1 dulu. Untuk kelompok 1 dulu. Yang saya dapatkan dari kelompok 3 itu ada teori asam basa menurut Lewis. Oke. Yang menyatakan bahwa asam adalah zat yang dapat menerima pesanan elektron, sedangkan basa adalah zat yang dapat menurunkan pesanan elektron. Dalam reaksi asam basa menurut Lewis terjadi pembentukan ikatan kovalen koordinasi antara asam dan basa melalui transfer pesanan elektron. Oke, betul ya. Untuk kelompok 2, jadi yang saya dapat dari asam basa menurut Bronsted teori asam basa Bronsted-Lowry menyatakan bahwa asam adalah zat yang mendonorkan proton H+, sedangkan basa adalah zat yang menerima proton. Reaksi asam basa melibatkan transfer proton dari asam ke basa membentuk pasangan asam basa konjugat. itu teori dari Bronsted-Lowry ya. Yang kelompok 1. Oh, 3 ya. Jadi yang saya dapatkan dari kelompok 1 itu ada teori asam basa menurut Arrhenius. Nah, teori asam basa menurut Arrhenius itu menyatakan bahwa asam adalah zat yang melepaskan ion hidrogen atau H+ dalam larutan air, sedangkan basa adalah zat yang melepaskan ion hidroksida atau O-H- dalam larutan air. Asam meningkatkan konsentrasi H+, sementara basa meningkatkan konsentrasi O-H- dalam larutan. Reaksi antara asam dan basa menurut teori ini menghasilkan air dan garam yang dikenal sebagai reaksi neutralisasi. Oke, betul ya. Berikan tepuk tangan hampir sebelah. Betul ya, dari asam basa menurut Arrhenius. Nah, tapi di sini pada teori asam basa menurut Arrhenius ini itu tuh berlaku untuk larutan air saja. Seperti itu ya. Oke, jadi selanjutnya coba ya. Kita kan udah membahas nih masalah teori asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Nah, sekarang ibu minta dari anak-anak coba sebutkan perbedaan dari ketiga teori tersebut. Oke,
silakan Ami. Jadi perbedaan dari tadi adalah yang pertama perbedaan utama dari tiga dari asam basa adalah pada fokus dan cakupannya. Yang pertama teori Archimedes itu mendefinisikan asam sebagai penghasil ion H+ dan basa sebagai penghasil ion OH-, tetapi terbatas pada larutan air. Nah, teori Bronsted-Lowry memperluas konsep ini dengan mendefinisikan asam sebagai pendonor proton H+ dan basa sebagai penerima proton, sehingga mencakup reaksi larut non-air. Sementara itu, teori Lewis mendefinisikan asam sebagai penerima pasangan elektron dan basa sebagai pendonor pasangan elektron, memberikan cakupan paling luas karena mencakup reaksi tanpa proton maupun air. Oke. Baik, sekarang Ibu ada kuis buat anak-anak. Ibu sudah kirim ke grup kan? Ibu sudah kirim ke grup. Jadi kepada anak-anak Ibu tolong kerjakan kuis yang Ibu kirim. Nah, Ibu kasih waktu 15 menit ya mengerjakan soal. Oke, nilai kalian sudah masuk ya. Ini Bu ambil untuk nilai kalian hari ini. Oke, sekarang Ibu minta kepada kalian coba simpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Oke, siapa? Saya Bu. Oke, silakan Maulida. Jadi dari ketiga teori ini memberikan pemahaman yang berbeda tentang sifat asam basa sesuai dengan cakupan dan fokusnya. Yang pertama itu ada Arrhenius menjelaskan asam sebagai penghasil ion H+ dan basa sebagai penghasil ion OH-, tetapi terbatas pada larutan air. Sedangkan Bronsted-Lowry memperluas definisi dengan fokus pada transfer proton H+ sehingga mencakup reaksi di larut dengan air. Lewis memberikan cakupan terluas dengan mendefinisikan asam sebagai penerima pasangan elektron dan basa sebagai pendonor pasangan elektron tanpa melibatkan H+. Jadi, Ibu mau nanya nih, sampai di sini teori ini kalian mengerti? Ibu sengaja tadi membuat kelompok dan menyuruh dari kelompok 1 ke kelompok 2 untuk memberikan hasil karyanya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai di sini mengerti kan? Mengerti? Oke, kita sudah habis ya jam mata pelajarannya. Ibu akan mengakhiri mata pelajaran ini dengan berdoa. Oke, Ibu akan tutup mata pelajaran kita hari ini